apakah lulusan piloting PPG tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu bisa mendapatkan afirmasi sertifikat mendidik. Tentunya di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya ya terkait tentang hal ini. Sobat calon guru semuanya, pada seleksi P3K Guru tahun 2024 nanti untuk kompetensi teknis itu total nilai akhir itu adalah 450. Dan kabar gembiranya bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik di kompetensi teknis nanti akan mendapatkan afirmasi sebesar 100% ya. Termasuk juga ini kabar gembira untuk teman-teman pelamar P3K Guru yang dari lulusan piloting PPG tahap 1, tahap 2, tahap 3. Berkemungkinan besar untuk nantinya itu kita mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Nah, sehingga dengan mendapatkan afirmasi serdik nanti kita akan berpeluang besar untuk lulus P3K Guru 2024. Namun di sini ada beberapa syarat untuk teman-teman, syarat mendapatkan afirmasi serdik P3K Guru 2024 ya. Dan di sini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara memenuhi syaratnya dan seperti apa ciri-ciri guru honorer yang dapat afirmasi serdik 100% untuk kompetensi teknisnya. Ya tentunya teman-teman lulusan piloting PPG tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini wajib tahu ya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru saya, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pendaftaran P3K Guru 2024 di sini menurut alur seleksi P3K Guru 2024. Jadi dari seluruh pelamar ini melakukan pendaftaran, kemudian kita ikut seleksi administrasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk yang P1 di sini nanti langsung menunggu pengumuman Paskasangka, sedangkan untuk yang selain P1 atau selain pelamar prioritas, nanti kita ikut seleksi kompetensi. Nah, di bagian seleksi kompetensi yang menggunakan SJT ya atau Situational Judgment Test, nanti teman-teman mengerjakan soal yang mana di sini nanti berdasarkan dari kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik yang kita miliki. Nanti kan kita bisa melamar formasi sesuai dengan linearitas kita masing-masing. Dan pada bagian seleksi kompetensi di sini nanti menggunakan komputer assist test ya atau CAT PKN. Nah, untuk materinya, untuk materi seleksi kompetensi ini nanti adalah kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural dan juga wawancara teman-teman. Nah, di sini untuk bobot jumlah soal dan juga bobot nilai ini adalah yang paling tinggi itu di bagian kompetensi teknis ya, yaitu 450 poin. Nah, di sini nanti kita mengerjakan soalnya ini yaitu ada 4 sub kompetensi. Dan bagi teman-teman di sini nanti akan ada afirmasi ya. Afirmasi itu apa? Afirmasi itu adalah penambahan nilai di awal ya. Jadi sebelum kita mengikuti ujian itu kita sudah mendapatkan nilai awal. Dan bagi teman-teman yang di sini memiliki sertifikat pendidik, nah di sini adalah untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek, mendapatkan nilai paling tinggi 100% ya. Artinya kalian nanti kalau punya serdik ini nanti mendapatkan nilai kompetensi teknis ini langsung lulus ya, yaitu langsung mencapai nilai maksimal yaitu 450 poin teman-teman. Dan hal tersebut sama halnya dengan pelaksanaan P3K di tahun-tahun sebelumnya. Ini kita ambilkan contoh yang di tahun 2021 itu juga sudah ada yaitu penggunaan afirmasi. Bedanya kalau misalkan di P3K di tahun kemarin itu kan di sini afirmasinya tuh 500 poin ya, karena nilai maksimal itu 500 poin. Kalau sekarang nanti adalah nilai maksimalnya untuk kompetensi teknis ini adalah 450 poin teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik ini nanti wajib untuk kalian masukkan datanya ya ke SSCSN sehingga nanti kita itu bisa mendapatkan nilai maksimal 450 poin afirmasi sertifikat pendidik. Dikarenakan untuk penentuan kelulusan ini kan diurutkan dari prioritas kemudian dilanjutkan ke urutan nilai. Kalau misalkan nilai kita tertinggi ya kita berpeluang besar nih untuk lulus P3K Guru 2024. Dan lantas di sini apa sih syarat mendapatkan afirmasi serdik P3K Guru? Nah, di sini supaya kita itu mendapatkan penambahan nilai 100% untuk kompetensi teknis yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Jadi ada syarat-syarat yang teman-teman itu harus penuhi ya untuk kita mendapatkan afirmasi serdik atau afirmasi sertifikat pendidik P3K Guru. Nah, termasuk juga untuk lulusan PPG piloting PPG tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini nanti juga berpeluang untuk mendapatkan afirmasi serdik asalkan teman-teman nanti diterapkan ya dari apa yang kita bahas pada video ini.
Jadi misalkan saja teman-teman itu di sini kemarin peserta piloting PPG tahap 1 itu termasuk dalam salah satu peserta yang lulus dari 87.920. Kita lulus UKP PPG ya. Kita lulus UKP PPG. Kemudian untuk teman-teman yang piloting tahap 2 di sini ada 202.863 orang yang lulus tahap 2, dan nanti tahap 3 itu banyak banget ya. Jadi ada ratusan ribu. Kalau misalkan kalian nanti mendapatkan serdiknya, ini nanti akan bisa mendapatkan afirmasi serdik teman-teman. Jadi teman-teman, syaratnya itu adalah teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka serdiknya itu harus diupload di SSCASN. Nah, cara menguploadnya bagaimana? Nah, nanti kalian ketika melakukan pendaftaran, di sini kan kita masuk ke tab kedua nih. Tab kedua itu kan kita memilih jenis seleksi. Setelah kita memilih jenis seleksi P3K guru, misalkan di sini kategori pelamar kita apa, kemudian di sini kita instansinya di mana. Nah, selanjutnya di bagian ini yaitu jenis sertifikasi. Ini kan awalnya tidak ditemukan. Kalau misalkan kalian sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka silakan kalian tambahkan ke sini. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki serdik tapi kok di sini tidak ditambahkan di menu sertifikat pendidik, maka nanti kita nggak akan mendapatkan penghitungan nilai 100% untuk afirmasi serdik ya. Nah, jadi melalui mekanisme yaitu kalian klik di sini, yaitu nanti kalian klik sudah ya. Kemudian kalian masukkan yaitu data diperbaikan data serdiknya. Nanti ada mekanisme yang harus diikuti, dan untuk tutorial cara perbaikan sertifikat pendidik untuk yang sudah memiliki serdik supaya nanti kita mendapatkan afirmasi serdik ya teman-teman, silahkan simak video tutorial yang sudah saya berikan di kartu video ini. Nanti akan saya berikan di deskripsi ya, untuk melakukan perbaikan serdik dan memasukkan data serdik ke akun SSCASN. Jadi kalau misalkan kalian nggak melakukan proses ini, maka teman-teman tidak akan bisa untuk mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik teman-teman. Nah, berikutnya seperti apa contoh sertifikat pendidik yang sudah diupload di SSCASN yang nanti berpeluang besar untuk pasti teman-teman itu akan mendapatkan afirmasi serdik. Nah, awalnya kan di sini kita masukkan data serdik ya. Nah, kemudian hasilnya kalau sudah selesai kalian mengikuti tutorial yang di deskripsi, nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita ambilkan contoh, yaitu sudah terbaca ya. Jadi jenis sertifikasi ini sudah terbaca. Jenis sertifikasi misalkan adalah bahasa Indonesia. Nah, ini kalau misalkan di sini jenis sertifikasi sudah terbaca, ini artinya teman-teman nanti sudah bisa mendapatkan afirmasi serdik. Ciri-ciri yang kedua itu adalah kalian bisa lihat nanti ketika sudah resume di akhir pendaftaran. Nah, di bagian ini sudah muncul nih, yaitu untuk jenis sertifikasi ini adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian mendapatkan ciri-ciri seperti ini, yang pertama jenis sertifikasi sudah berhasil ditambahkan di akun SSCASN, di tab kedua memilih jenis seleksi, dan juga di bagian resume sudah muncul jenis sertifikasinya, maka teman-teman nanti akan bisa mendapatkan sertifikasi pendidik untuk di bagian afirmasi ya. Nah, selanjutnya teman-teman tentunya bertanya-tanya nih, yaitu apakah lulusan piloting PPG tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu bisa mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik? Tentunya di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya ya terkait tentang hal ini. Jadi yang pertama, kalau misalkan di sini kita jawab ya berdasarkan mekanisme yang ada, maka di sini nanti tergantung teman-teman. Apakah kalian peserta piloting tahap 1, 2, 3 itu dapat afirmasi serdik? Ya tergantung. Tergantung Anda itu memasukkan serdiknya sesuai dengan alur yang saya berikan tadi atau tidak. Kalau misalkan kalian punya serdik tapi nggak dimasukkan data serdiknya, maka dan nggak terbaca, maka teman-teman nggak dapat nih untuk afirmasi serdik, meskipun pada dasarnya kalian sudah menerima serdik. Jadi di sini untuk yang kedua nih. Jadi untuk peserta piloting PPG tahap 1, 2, 3. Untuk peserta piloting PPG tahap 1, tahap 2, tahap 3, ini nanti kalian bisa mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik ya. Jika apa? Jika teman-teman itu memasukkan data serdik, dan khususnya di sini bagi teman-teman pelamar tahap 2. Kalau kalian yang melamar tahap 2, nanti kalian bisa masukkan data serdik kan. Asumsinya di sini serdik diterimakan bulan Desember misalkan. Kalau misalkan kita mendapatkan informasi sementara itu kan serdiknya nanti tahap 1, 2, 3 kan serempak dibagikan tanggal 17 November ya sepertinya. Di tanggal 17 Desember maaf. Nah, jadi untuk pendaftaran P3K tahap 2 itu kan ditutup tanggal 31 Desember nih. Jadi teman-teman nanti jangan buru-buru submit. Kalau misalkan kalian peserta piloting tahap 1, 2, 3, maka setelah kalian itu mendapatkan serdik, segera saja dimasukkan data serdiknya ke akun SSCASN dengan tutorial yang ada di deskripsi ini.
Nah, jadi bagi teman-teman yang piloting tahap 1, 2, 3 ini bisa berpeluang mendapatkan afirmasi cerdik jika kalian mendaftar di tahap 2, teman-teman. Nah, sedangkan untuk pelamar piloting tahap 1, 2, 3, jika kalian itu peserta yang mendaftar di jadwal tahap 1, maka kalian nggak bisa mendapatkan afirmasi cerdik. Karena apa? Cerdik dibagikan di bulan November tanggal 17, sedangkan pendaftaran P3K Guru ini kan sudah ditutup tanggal 20 Oktober 2024. Nah, kira-kira seperti itu. Tentunya di sini nanti akan sangat menguntungkan kalau misalkan teman-teman punya cerdik, ini dimasukkan ya data cerdiknya. Oke, silahkan subscribe channel Calon Guru ini supaya nanti kalian nggak ketinggalan informasi berikutnya ya. Tutorial cara perbaikan cerdik silahkan simak video di deskripsi.